Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Firly Rahmande, Eka Putri Muhlis dengan NPM 0223111283. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kedua, yaitu tantangan dan peluang apa saja sih yang ada di ekonomi perbankan syariah. Baik, sebelum kita membahas tentang apa sih peluang dan tantangan pada perekonomian perbankan syariah di Kota Ternate, kita akan membahas secara umum peluang dan tantangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, perbankan syariah dengan prinsip-prinsip etis dan berbasis nilai-nilai Islam menawarkan peluang yang menarik di tengah perkembangan ekonomi. Namun di balik potensi besarnya, perbankan syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, apa saja sih peluang pada perbankan syariah? Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi syariah. Ekonomi syariah global tengah mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menggait nasabah baru yang tertarik dengan prinsip-prinsip etis dan transparansi. Nah, yang kedua ada permintaan yang meningkat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Islam dan etika bisa mendorong permintaan terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan itu dengan menawarkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus yang ketiga ada digitalisasi. Era digital membuka peluang bagi perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan menjangkau segmen nasabah yang lebih mudah. Platform digital dapat digunakan untuk mempermudah akses ke layanan perbankan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses transaksi. Nah, yang keempat ada dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan roadmap untuk pengembangan perbankan syariah. Dukungan ini berupaya untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dan memperkuat posisinya dalam perekonomian nasional. Nah, ada peluang, ada pun juga tantangan pada perbankan syariah. Apa saja sih tantangannya? Yang pertama ada stigma dan kurangnya kesadaran. Masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap perbankan syariah, menganggapnya rumit dan kurang menguntungkan. Upaya edukasi dan promosi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Nah, terus ada juga kurangnya diferensiasi. Yang pertama itu ada modal bisnis. Perbankan syariah masih belum memiliki diferensiasi modal bisnis yang sangat signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pengembangan modal bisnis yang inovatif dan kompetitif menjadi penting untuk menarik minat nasabah yang meningkatkan daya saing. Terus ada juga literasi perbankan syariah yang rendah. Nah, tantangan ini, tingkat literasi perbankan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Upaya dan edukasi sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Terus ada juga keterbatasan sumber daya manusia. Nah, tantangan ini perbankan syariah masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang perbankan syariah. Pengembangan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM perbankan syariah menjadi sangat penting. Nah, terakhir ada teknologi informasi yang tertinggal. Perbankan syariah masih sangat tertinggal dalam hal teknologi informasi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Investasi dalam teknologi informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan meningkatkan layanan perbankan syariah.
Nah, terus bagaimana dengan peluang yang ada di Kota Ternate tentang perbankan syariah? Yang pertama itu ada mayoritas penduduk Muslim. Ternate yang mayoritas penduduknya Muslim memiliki potensi yang sangat besar menjadi pangsa pasar utama bagi perbankan syariah. Terus yang kedua ada dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia semakin mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan dan regulasi seperti penguatan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terus yang ketiga ada kesadaran terhadap nilai-nilai syariah. Di Kota Ternate, kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat, sehingga mereka mulai beralih ke bank syariah. Terus yang keempat ada potensi sektor UMKM. Di Kota Ternate sendiri, banyak pelaku UMKM di Ternate yang membutuhkan akses pembiayaan syariah karena dianggap lebih adil dan transparan. Terus ada juga potensi pembiayaan di sektor seperti perdagangan hasil laut, pariwisata halal, dan agribisnis yang cukup besar. Terus yang keenam, ada teknologi dan digitalisasi. Nah, dengan perkembangan teknologi, bank syariah dapat memperluas jangkauan layanan melalui aplikasi mobile banking dan layanan digital lainnya. Terus yang ketujuh ada pengembangan pariwisata yang halal. Ternate memiliki potensi yang sangat besar dalam pariwisata yang halal, yang dapat membuka peluang kerjasama antara bank syariah dan sektor pariwisata. Nah, terus strategi apa saja sih untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang? Nah, yang pertama ada peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi yang masif seperti seminar, workshop, dan kerjasama dengan institusi pendidikan. Yang kedua ada inovasi produk dan layanan. Nah, inovasi produk dan layanan ada mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal seperti pembiayaan mikro dan nelayan atau pedagang yang kecil. Terus yang ketiga ada peningkatan infrastruktur yang digital. Nah, peningkatan akses layanan digital sehingga nasabah di daerah terpencil pun dapat mengakses layanan bank syariah. Terus yang keempat ada kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, mendukung program-program pemerintah daerah yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah seperti program pengentasan kemiskinan berbasis keuangan syariah. Terus yang kelima, ada penguatan SDM. Mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetisi SDM di bidang perbankan syariah. Nah, dalam mengatasi tantangan tersebut, perbankan syariah di Ternate memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Bank syariah dan bank konvensional memiliki kelebihan masing-masing yang disesuaikan dengan prinsip operasional dan target nasabah mereka. Berikut adalah penjelasan tentang kelebihan dari kedua jenis bank tersebut. Nah, intinya kelebihan produk bank syariah ada pada berdasarkan prinsip syariah, yaitu transaksi di bank syariah mengikuti prinsip syariat Islam yang menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Nah, terus pada produk pada bank syariah dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan rasa nyaman bagi nasabah muslim. Nah, terus ada skema bagi hasil. Pada bank syariah menawarkan skema bagi hasil atau mudharabah dan kerjasama atau musyarakah di mana keuntungan dan resiko dibagi secara adil antara pihak bank dan nasabah. Nah, skema ini memungkinkan nasabah mendapatkan keuntungan yang lebih transparan tergantung pada performa usaha yang dibiayainya. Terus ada berbasis keadilan. Bank syariah fokus pada keadilan dalam setiap transaksi sehingga menghindari eksploitasi. Contohnya akad ijrah atau sewa menyewa, memberikan kejelasan mengenai biaya dan manfaat. Terus ada juga produk pembiayaan. Terdapat produk seperti perubahan jual beli,
di mana bank membeli barang untuk nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Cocok untuk pembelian aset produktif atau konsumtif. Nah, ada juga mendukung perekonomian yang real. Bank syariah lebih terhubung dengan sektor ekonomi real karena pembiayaannya berbasis transaksi nyata seperti pembelian aset, pembangunan, atau investasi produktif. Nah, yang keenam ada konsep keberkahan. Nasabah merasa lebih nyaman karena bank syariah mendorong transaksi yang halal, etis, dan sesuai dengan syariat Islam, memberikan nilai tambah spiritual. Nah, sedangkan kelebihan pada produk bank konvensional, yang pertama ada jaringan dan aksesibilitas yang luas. Bank konvensional memiliki jaringan kantor cabang, ATM, dan layanan digital yang lebih luas, sehingga mudah diakses oleh nasabah di berbagai daerah. Yang kedua, beragam produk dan layanan. Bank konvensional menyediakan produk yang sangat bervariasi, mulai dari tabungan, deposito, pinjaman, hingga investasi seperti reksadana dan obligasi. Pilihan pembiayaan lebih luas seperti kredit berbasis bunga untuk individu maupun korporasi. Yang ketiga ada suku bunga yang stabil. Sistem bunga yang digunakan memberikan kepastian mengenai besarnya cicilan atau hasil deposito. Nasabah dapat merencanakan keuangan dengan lebih jelas. Terus yang keempat, kemudahan akses teknologi. Bank konvensional biasanya memiliki layanan digital yang lebih maju, seperti aplikasi mobile banking, internet banking, dan layanan fintech. Yang kelima ada produk investasi dan asuransi yang variatif, menawarkan berbagai instrumen investasi seperti obligasi, saham, dan asuransi unit link yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah di luar tabungan biasa. Terus yang keenam, ada kecepatan proses kredit. Pada bank konvensional seringkali memiliki proses kredit yang lebih cepat, terutama untuk pinjaman konsumtif seperti kredit kendaraan atau rumah. Nah, terus perbedaan utama yang menjadi daya tarik adalah aspek bank syariah dan bank konvensional memiliki prinsip dasar berbasis syariah tanpa riba, berbasis bunga atau keuntungan nasabah, berdasarkan bagi hasil, dan berdasarkan bunga tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada segmen kali ini saya sudah bersama salah satu nasabah dari bank konvensional. Mohon maaf, namanya siapa kakak? Nurul. Oh, ya. Saya bersama kakak Nurul di sini seputaran bank konvensional. Saya akan bertanya-tanya tentang perbankan syariah. Baik, Kak Nurul, apa sih pendapat Kak Nurul tentang perbankan syariah? Yang Kak Nurul tahu? Kalau menurut saya sih bank syariah tuh katanya kalau ATM di situ tuh katanya dia kayak lebih murah daripada yang lain. Oh iya, memang dia tuh tidak menggunakan bunga. Dia tuh bebas dari bunga begitu. Itu yang kakak tahu ya? Iya, itu tidak. Oke, kalau untuk kakak pernah rekening di bank syariah? Belum pernah. Kalau belum pernah, berarti apa kakak tidak mau mencoba untuk buka rekening di bank syariah? Insya Allah nanti mencoba baru. Oh, nanti baru mencoba. Oke. Nah, terus kalau bagi kakak nih, misalnya kakak membuka rekening di bank syariah, apa keuntungan bagi kakak begitu? Kan DP lebih besar itu dari yang lain, dari bank-bank yang lain. Kalau itu kalau penarikan kan DP bisa DP saldo masih berapa masih bisa tarik. Kalau yang lain kan akan sudah bisa. Oke, baik, terima kasih kakak atas informasi. Baik teman-teman, itu saja yang mungkin saya dapat wawancara terhadap salah satu nasabah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari yang saya jelaskan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dari kedua bank tersebut kita bisa memilih antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi atau bisnis nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dari video kali ini.
Nantikan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.